Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah SWT lagi dan terus lagi karena tiada ada waktu, tiada tempat kecuali di situ ada kenikmatan yang kita rasakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sholat isya sudah kita laksanakan. Semoga mendapatkan ridho dan diterima makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa kajian Nafsul Ibad, petuah-petuah, nasihat-nasihat hamba untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah qaul musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dini wa dunya wal akhirah. Wal maqalatut tasi'ah asyarata, dan maqalah yang ke berapa? At-tasi'ah yang ke-19. At-tasi'ata asyarata, maqalah yang ke-19, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Nabi Muhammad annahu qala, bahwasanya beliau pernah bersabda, arba'atun, ada 4 hal, minal hisali, dari beberapa perkara, fil jannah, di dalam surga, perkara di dalam surga itu khairun, lebih utama, lebih bagus, minal jannah, ketimbang surga nafsiha, surga itu sendiri. Jadi nafsiha ya apa namanya, zatnya surga itu sendiri. Jadi lumrahnya kita, pengetahuan kita bahwa masuk surga itu sudah hebat kan, sudah maksimal, sudah merupakan puncak daripada kepinginan bagi seorang mukmin, ya dah. Jadi surga. Ternyata ada 4 hal ini derajatnya atau lebih, kalau ditimbang itu lebih utama ketimbang surga itu sendiri. Padahal surga sudah hebat kan. Kemarin sudah kita ceritakan kan mengenai di dalamnya kan ada sungai tidak dari air biasa tapi dari apa? Air susu, ada air arak, air madu, ada air yang putih bersih, ya kan? Terus sekali minum tidak pernah untuk ngalak, tidak pernah untuk dahaga selamanya. Tapi minum di sana tidak untuk kenyang-kenyangan, untuk enak-enak. Karena setiap makan, setiap minum tidak jadi kotoran, hanya keringat wangi saja, keringat saja. Tidak ada korongan, tidak ada kotoran, tidak ada WC di sana. Ya makan entah kemana kan, ya pokoknya makan terus makan, tidak keluar kan. Lah, sedemikian rupa termasuk bidah dan sebagainya, ternyata ada 4. Ini adalah sabda Nabi yang lebih utama, lebih bagus ketimbang surga itu sendiri. Padahal surga itu seperti diceritakan dalam Quran, gambarannya adalah merupakan penuh dengan kenikmatan. Dia ada 4 hal. Apa saja? Yaitu al-khuludu fil jannah. Yang pertama adalah sifat selamanya, abadi, keabadian fil jannah, di dalam surga. Khairun, itu lebih bagus, lebih utama, minal jannah, ketimbang surga itu sendiri. Soalnya ini. Jadi namanya selamanya gimana ya? Namanya selamanya tidak ada para orang yang belum mengalami ya. Kita umur 70 tahun aja ya, masih dalam perjalanan kan. Kok selamanya bagaimana? Nah, selama itu adalah lebih utama, lebih harus diperhatikan minal jannah ketimbang surga itu sendiri kan. Ini selamanya, selama kalau dipikirkan ya sudah bisa ya, selamanya kok hidup kok selamanya, nggak pernah mati. Terus ketika enak-enak terus ya kan. Kalau di dunia kan harus perlu apa, kesana sini kan ya penuh dengan coba, namanya apa, darul mihnah,
dunia adalah kampung daripada uji. Pokoknya sebenarnya enak. Jadi apapun dimanapun berada, tetap di situ ada ujian Allah Subhanahu. Jadi miskin ya ujian, jadi orang kaya ujian, di Korea TKI ujian, punya istri pun ujian, apalagi tidak punya istri jomblo, semuanya ujian berat. Semuanya ujian. Sama-sama nganggur ujian, pabrik rame pun ujian, jangan enak kan. Jadi serba ujian. Orang yang baik adalah orang yang bagaimana bisa mengerjakan soal di dalam ujian masing-masing. Jangan melihat orang lain kan, jadi orang lain kaya terus kaya, jangan memikirkan ujian orang lain kan, itu pun ujian ya. Kita mikirkan ujian kita sendiri kan, karena soal kita ini masing-masing. Seperti dalam tes kan, kalau soal itu ABC, jadi versi ABC, kalau kita mikirkan ujian orang lain kita akan jeblok ya tak? Karena pasti orang ini punya ujian masing-masing, diuji oleh Allah dengan perkara yang berbeda. Yang pertama apa tadi? Sifat keabadian di surga itu adalah lebih utama tentang surga itu sendiri. Aitolatul iqamati fil jannah an'amu yaliya min wujudi nafsil jannah. Jadi selamanya mukim bertempat di surga, an'amu itu lebih nikmat li ahliya bagi penduduk surga min wujudi nafsil jannah ketimbang wujudnya zatnya surga. Maka termasuk di sini adalah sebagai bukti bahwa memang ketika orang mukmin masuk surga itu memang adalah murni daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata amal kita. Karena tatkala amal kita ini ditimbang mentok-mentokin 80 tahun kita tidak pernah dosa, tidak. Itu pun kalau Allah balas dengan 80 tahun ya sudah cukup, sudah impas kan, tidak. 80 tahunnya, kalau kita misalnya umur 100 tahun lah, terus ibadah terus, mentok-mentok kalau amal kita, karena amal kita sudah dimasukkan selama 100 tahun, ya sudah, terus dimatikan kita, mau enggak, gitu kan. Tapi enggak, itu untuk selama 80 tahun kali selamanya berapa, enggak bisa dikalikan kan, tidak. Kalau kita beramal tidak cukup untuk membayar daripada untuk yang selamanya itu. Maka ketika ada cerita kan, aku masuk surga karena amal kan, terus malaikat suruh nimbang matanya, ditimbang kenikmatan mata, ditimbang dengan seluruh ibadahnya yang pada waktu itu ada Bani Israil 500 tahun dia tidak pernah melaksanakan kemaksiatan, malamnya tahajud, siangnya puasa. Ternyata apa? Masih berbobot kenikmatan 1 bulan itu belum terbayarkan dengan ibadah selama 500 tahun. Apalagi kok kita yang berapa tahun ini? 80 tahun masih bolak-balik kan itu kan. Ada sedang kadang hijau, kadang merah kan itu kan. Nah, beberapa kita kan. Nah, maka dari sini bukti bahwa memang masuk surga adalah memang rahmat, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau murni daripada amal sudah berapa tahun kamu amal dibalas sekian daripada berapa lama kamu beramal, ternyata tidak untuk selamanya. Makanya patut kita pikiran terus ini kan. Kok selamanya hidup, kalaulah enak ya enak, tapi kalau sengsara di dunia sengsara katanya wah kok dunia berat terus kamu coba kan, itu beberapa tahun kan. Dan nanti kalau di neraka misalnya kok selamanya, masya Allah, harus dipikirkan dengan ini. Maka termasuk nikmat yang besar adalah iman. Karena tadi iman ini bisa meloloskan diri daripada selamanya di neraka. Walaupun berapa apapun dosanya, kalau masih dia beriman, tetap akan mencicipi masuk surga. Karena apa tadi ketika masuk neraka pasti akan terbatas masuk neraka itu kan. Jadi iman ini sudah merupakan modal terbesar gratisan daripada Allah, menghindarkan orang ini masuk neraka yang selamanya ya. Kalau beriman walaupun dia ini bergelimpangan dosa, toh kalau dicuci sampai berabad-abad tahun, toh pasti akan keluar ya. Pasti akan tidak selamanya di neraka, akan selesai di neraka walaupun sampai gosong intip sampai pokoknya itu kan. Tapi tetap nanti kan tetap dia ini ada pencerahan, ada suatu apa namanya ini,
gambaran tetap dia ini itu akan berakhir, akan berganti dengan kenikmatan, yaitu masuk surga. Nah, kita itu harus bersyukur betul, tahu dan harus sadar bahwa iman ini memang kita harus dijaga penting. Tatkala meleset, sudah selamanya di neraka. Itu yang pertama. Jadi selamanya sifat keabadian di surga itu lebih utama ketimbang surga itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannah li ahliya khairum minal jannah. Pelayanan daripada malaikat di dalam surga li ahliya kepada penduduk surga itu khairun, lebih utama minal jannah ketimbang surga itu sendiri. Kenapa? Wa khidmatul malaikat tadullu ala ziyadati irfa'i ahli jannah. Karena pelayanan malaikat terhadap penduduknya ini berarti tadullu menunjukkan ala ziyarati irfa'i jannah, menunjukkan atas tambahnya derajat tingginya penduduk surga. Karena masuk surga sudah hebat kan? Ya, ketika kita ini sudah masuk, misalnya dapat tiket pesawat, ya sudah merupakan keuntungan kan? Kita sudah dapat rezeki untuk bisa beli tiket kan, masuk dapat tempat duduk pesawat sudah hebat. Tapi ada tambahan fee, itu apa? Dilayani oleh pramugari. Ya. Di ini menunjukkan ada pelayanan yang lebih khusus, apalagi VIP, ya kan? Wah, pelayanan sudah tambah lagi. Berarti menunjukkan apa? Itu ketika di dunia. Kalau di akhirat nanti itu ketika orang ini dilayani oleh malaikat dan juga termasuk pelayan-pelayan surga, berarti menunjukkan kalau orang ini derajatnya adalah tinggi ketimbang yang ketika tidak dilayani. Itu yang kedua. Maka pelayan malaikat ini menunjukkan tadi keutamaan ketimbang surga itu sendiri. Masuk surga sudah hebat, tapi ketika dilayani oleh malaikat lebih hebat lah. Ya, berarti menunjukkan orang ini tinggi derajatnya. Wajiwarul anbiya, dan bersanding bertetangga dengan para nabi fil jannah di dalam surga, ila ahliya bagi penduduk surga, khairun itu lebih utama, bagus minal jannah ketimbang surga itu sendiri. Seperti ini ketika kita bertamu resepsi misalkan, ya enggak, seneng enggak diundang terus makan-makan, terus dilayani kan. Tapi tatkala kita ini dipersilakan, monggo nih winara di dekatnya kepala desa, di dekatnya para kiai, ya enggak, di dekatnya para ustadz, kira-kira ada kebanggaan tersendiri enggak? Punya ada prestis, ada apa namanya, ada tingkat ya tadi, ada tingkat pelayanan yang lebih tinggi ketimbang yang lainnya kan. Maka di sini itu di dunia, ketika di surga ya gitu, ketika kok hari-hari bisa ketemu kiai, para habaib, apalagi bertemu nabi langsung setiap kali kan, setiap saat kan. Nah, kalau tingkat amalnya rendah ya mungkin ya 100 tahun sekali mungkin baru bisa karena apa? Andri ada punya apa-apa kan. Kalau punya dia ini punya andalan ya kan, amal tinggi sudah bisa sehari bisa bersowan kepada, bertamu kepada nabi. Terus yang terakhir, ridwanullah, dan keridhaan Allah akbaru, lebih khairu minal jannah, lebih utama, lebih baik ketimbang surga. Dan ini adalah tingkat tertinggi. Dan keridhaan Allah ini adalah khairun, lebih utama ketimbang surga itu sendiri. Karena mali'anna ridwana, karena ridhonya Allah akbaru, lebih agung, lebih besar, min jami'in, ketimbang segala daripada kenikmatan. Tadi ketika kita diundang oleh seorang, mungkin resepsi atau undang apa kan, pernikahan, ketika kita diundang sudah merupakan hormat. Nah, ketika dilayani oleh pelayan-pelayan yang serba, misalnya serba menarik kan, lah itu pun sudah merupakan
kehormatan tambahan. Terus kok disandingkan dengan para kiai, ya dah. Itu pun adalah tambah lagi kehormatan. Loh kok ini kok si penerima si sohibul hajat sang pengundang, misalnya bupati langsung disandingkan dengan bupati, ya dah. Langsung dipersilakan monggo-monggo. Sampai langsung itu langsung kepada apa namanya ini pengundang ataupun bupati yang undang disandingkan di situ. Kira-kira tambah gaya enggak? Tambah nih, tambah seneng enggak? Langsung kepada sang misalnya Pak Presiden Jokowi yang undangan, terus dipersilakan monggo langsung. Jadi Satpampres langsung mempersilakan langsung menuju karpet merah ketemu Pak Jokowi misalkan. Ternyata rumah teh ibadah di surga. Ketika orang masuk surga sudah hebat. Ketika dilahirkan bidadari hebat. Ketika bersanding dengan para nabi hebat. Terus tatkala dia ini bisa bertemu sang kepala, sang raja dari sekian daripada itu semua, sang pemilik bertemu dengan Allah setiap kali. Nah ini merupakan kalimat terbesar. Apa? Ridho ini sudah merupakan tadi. Ketika orang ini ridho pasti segalanya akan dikasih ya. Tatkala kita ini hanya makan-makan saja, ya, tapi belum ketemu kepada sang pengundang, kira-kira apa? Ya senang tapi kan enggak. Ya sebatas itu saja kan, ya. Tapi karena langsung dipercaya kepada sang tertinggi, ya dah. Terus kita enak apa-apa nih tinggal ngelirik sudah tahu kan, kasih ajudannya sudah ini kan. Nah itu ketika ridhonya seseorang ketika di dunia sudah tercapai, segala apa dimiliki pasti dikasih, ya. Begitu juga nanti di akhirat. Tatkala Allah sudah ridho, maka ya tadi segala akan dipersilahkan dan Allah akan memerintahkan terhadap para makhluknya untuk berkhidmat terhadap orang yang diridho. Nah sebaliknya arba'atun dan ada 4 hal finnari di dalam neraka sarun lebih jelek minan nari ketimbang neraka nafsiya zatnya neraka itu sendiri. Berarti sebaliknya ketika di surga selamanya sifat keabadian di surga itu adalah lebih utama ketimbang surga itu sendiri, maka sifat keabadian di neraka itu adalah sarun lebih jelek, lebih jahat ketimbang neraka itu sendiri. Terus yang kedua watabihul malaikah, dan celaan malaikat terhadap al-kufar orang-orang kafir fil nari di dalam neraka sarun itu lebih jelek minan nari ketimbang neraka itu sendiri. Wajibaru syaitan dan bertetangga dengan setan fil nari di dalam neraka itu sarun lebih jelek minan nari ketimbang neraka itu sendiri. Berarti bukan sebaliknya tadi yang ketika di surga. Nah ini yang paling berat wa ghadabullah dan amarahnya Allah, marahnya Allah, bendunya Allah finari di dalam neraka itu syarun lebih jahat, lebih jelek minan nari ketimbang neraka itu sendiri. Sebagian nanti, sebagian ridwan Allah, ridhonya Allah itu lebih utama, lebih agung ketimbang itu semua. Maka amarahnya Allah, marahnya Allah, bendunya Allah, murkanya Allah itu lebih berat jeleknya nari ketimbang neraka itu sendiri. Wa ahlullahi ta'ala ibaluna min tuhinar idha khasalahu ridwan Allah. Dan buktinya apa ini? Dan kekasih-kekasih Allah layu baluna itu tidak peduli, tidak mengapa min tukhulin nar dari masuk neraka idha khasalahu ridwan tatkala hasil bagi mereka keriduan dari minallah daripada Allah. Jadi ridho ini mengalahkan daripada semuanya. Tatkala Nabi Ibrahim dimasukkan ke api, Nabi Ibrahim tidak mempan oleh api. Karena apa? Api ini diperintahkan Allah untuk dingin untuk Nabi Ibrahim. Kenapa? Allah ini ridho. Itu juga itu gambaran di dunia kan. Tatkala Allah ridho, walaupun orang yang dimasukkan neraka, ya tidak mempan neraka ini. Karena apa? Allah yang menguasai api siapa? Allah. Jadi ridho ini di atas segalanya kan. Maka para Allah tadi
ketika saya ingin citanya, dia ini mengucap tidak apa-apa masuk neraka asalkan diridhoi oleh Allah. Tapi tidak bisa diikuti teks ini secara mentang-mentang kan. Loh, masuk neraka diridhoi Allah. Nah, ini ungkapan sebagai apa? Ungkapan hati nurani. Jadi tadi Ahlullah kasih Allah tidak mengapa, tidak memperdulikan untuk masuk neraka tatkala Allah ini sudah betul-betul ridho. Contohnya apa tadi? Ketika Nabi Ibrahim diridhoi Allah, ya sudah masuk neraka tidak apa, sudah ridho Allah kan. Api tidak mau dipadamkannya enak saja kan. Yang sang pemilik ya Allah Subhanahu, yang ngutang-atik segala macam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hayatul aqrabu finnar la tatala'u biha li'anna Allah ridho Anda. Buktinya apa lagi? Wal hayatu sesungguhnya hayat itu adalah ular. Wal aqrab kalajengking terus segala macam makhluk yang nyiksa finnari di dalam neraka. La tatala'u itu tidak merasa sakit dia dengan api neraka. Ya dah. Kalau kita pikirkan loh, ketika ular di neraka jengking kok enggak mempan dengan api, ya dah, sama-sama api itu membakar. Karena apa? Ya Allah ini ridho kalaulah si ular dan juga jengking itu memang ditugaskan untuk menyantap penduduk neraka. Tentunya ada efek antara api neraka sama sang ular. Karena ya diridhoi Allah kan, tidak apa kan? Berarti Allah memang tidak menghendaki api ini memakan daripada kalajengking. Ya, itu ketika kalajengking lalu, maka orang itu juga tak kalah masuk api, tapi Allah ridho ya tidak memakan api itu. Maka ridho Allah ini adalah di atas segalanya. Li'anna Allah Ta'ala radhiyallahu fituhin nar ini. Karena apa? Allah SWT ridho Anda atas kalajengking itu fituliha di dalam masuknya ular dan juga kalajengking itu finari dalam hanya tadi alasannya adalah ridho Allah, bolak-balik lah ridho Allah di atas segala. Nah, kalajengking dan juga ular tadi api di neraka pun tidak mempan oleh neraka itu sendiri. Karena apa? Allah ridho terhadap masuknya kalajengking itu di neraka. Nah, dari itu marilah kita ini sama-sama tadi mengambil daripada petuah ini agar betul diperhatikan ini kan. Jadi memang ada beberapa hal kenikmatan melebihi kenikmatan daripada surga. Tadi sudah jelaskan dan semoga bermanfaat. Sekian saja, semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam beramal soleh, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Akhirul kalam, terima kasih perhatian, mohon maaf kesalahan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.